Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan presentasikan aplikasi persediaan barang gudang yang cukup sederhana ya. Ini biasanya digunakan untuk kebutuhan skripsi, tugas akhir ataupun apalah ya, intinya untuk coba-coba di gudang. Dan ini cukup harganya cukup kompetitif, murah, sangat murah muntah lah pokoknya ya. Gitu. Nah, di sini terdapat 3 level akses, yaitu administrator yang bisa mengatur hak keseluruhan atau mengakses keseluruhan fitur. Yang kedua adalah admin gudang. Admin gudang perbedaannya dengan administrator hanya pada setting bagian user pengguna ya. Jadi di bagian admin gudang itu tidak bisa setting pengguna ataupun melakukan input ataupun edit pengguna. Lalu kemudian ada di sini saya lihat di database-nya, di sini adalah ada kepala gudang. Nah, kepala gudang itu hanya untuk melihat laporan gudangnya saja gitu Kak. Oke, langsung saja kita presentasikan. Kita login dulu sebagai administrator ya. Administrator. Administrator. Kita login. Ya, tampilannya seperti ini. Intinya administrator bisa melakukan semua aktivitas gitu ya. Termasuk di sini fitur-fiturnya yang saya sedikit jabarkan, yaitu di bagian master data ada data barang, data jenis barang, ada data satuan, terus ada transaksi. Di bagian transaksi ada barang masuk, barang keluar. Di bagian laporan ada laporan stok, persediaan, kartu stok, LPPO, barang masuk dan barang keluar. Dan juga untuk administrator ada manajemen user. Nah, di sini jadi kita bisa menambahkan manajemen user di masing-masing hak aksesnya gitu. Ini khusus untuk administrator. Nah, untuk untuk demonya saya coba masuk dengan admin gudang ya. Admin gudang berarti dia tidak bisa mengakses pengguna gitu ya. Saya login dengan admin username admin gudang dan passwordnya juga admin gudang gitu. Oke. Kita lihat di sini perbedaannya. Nah, di sini tidak ada pengaturan penggunanya. Jadi tetap barangnya ada, transaksinya ada, laporannya juga ada. Oke, mulai saja kita coba penggunaannya. Mulai kita masuk ke bagian satuan dulu ya. Kita masuk satuan. Nah, ini kita set. Kita kalau mau tambah tinggal entry. Misalnya kita buat di sini box misalnya gitu ya. Kita simpan. Nah, box sudah masuk. Lalu kalau mau edit tinggal klik edit ini aja, ini ada ubah dan hapus. Kita klik ubah, misalnya box 1 misalnya gitu, kita simpan. Nah, ini berubah box 1 ya. Saya edit lagi, saya kembalikan ke awal. Kalau hapus tinggal klik aja hapus. Lalu kemudian ada jenis barang, sama cara inputnya sama di sini, terus editnya juga di sini. Nah, ini hanya contoh saja, nanti tinggal disesuaikan dengan produk apa atau barang apa yang akan diinput, jadi menyesuaikan saja gitu. Kemudian ada di sini data barang pun sama, artinya saya inputannya sama gitu ya, entry-nya di sini ada ID barang. Nah, di sini otomatis tergenerate untuk ID barang, dan yang bertanda merah ini adalah wajib ya, wajib diisi. Di sini ada nama barang, ada jenis barang yang tadi kita input, terus ada harga. Terus di sini juga bisa kita ambil fotonya kan gitu. Anggaplah kita nama barangnya di sini adalah cat kayu misalnya gitu ya. Cat kayu, jus di sininya adalah part, saya buat gitu. Stok minimumnya adalah misalnya saya buat 2 misalnya gitu. Terus di sini ada kilogram misalnya gitu. Harganya misalnya 7.000 gitu. 70.000 sorry, saya simpan. Nah, di sini cat kayu stoknya 0. Oke, di bagian master barang sudah selesai atau bagian data master sudah selesai. Kita masuk ke bagian barang masuk. Nah, barang masuk di sini kelemahan dalam sistem ini adalah produknya hanya bisa diinput 1 kali, atau ini hanya untuk produk-produk tertentu ya. Jika Anda membutuhkan aplikasi yang sejenis tapi bisa menginput beberapa produk barang dalam 1 kali transaksi, bisa hubungin saya ataupun lihat di channel-channel lainnya, karena ada ya untuk khusus barang-barang transaksi barang masuk ataupun aplikasi sejenis yang bisa mengcover itu semua. Nah, tapi berhubung ini sangat sederhana dan murah meriah muntah ya,
pastinya gitu. Kita coba barangnya kita pilih di sini, kita coba masukkan tadi yang kita masukkan adalah cat kayu. Kita buat stok terbatas di sini adalah stoknya 0. Jumlah masuknya adalah saya buat 4 gitu ya. Atau 5 lah gampangnya. 5 saya simpan. Oke. Di sini masuk 5, lalu kita coba barang keluar. Kita coba barang keluar, kita pilih barangnya cat kayu juga gitu ya. Coba kita pilih cat kayu, kita masukkan misalnya 6. Oke, stok tidak memenuhi, kurangi jumlah keluar. Oke, jadi artinya sudah memvalidasi ya. Kita buat 5 lagi, kita simpan. Nah, di sini otomatis data barang di sini stoknya masih tetap 0 karena ada masuk 5 dan keluar lagi 5 gitu. Oke, barang masuk dan barang keluar sudah selesai. Kita coba lihat laporan stok. Kita lihat laporan minimum misalnya kan. Tadi kan kita sudah menerapkan, nah ini masih ada cat kayunya 0 karena kita set tadi 2 ya cat kayunya gitu ya. Kita bisa cetak dalam bentuk PDF. Nah, ini dia. Kemudian ada laporan kartu stok. Nah, ini kita buat dari bulan sekarang bulan apa ya, Agustus ya berarti ya, Agustus di 2024 kita tampilkan. Nah iya, barang kita keluar semua, kartu stok kita ada stok awal 100, masuk sekian, keluar sekian, dan sisa stok ada sekian gitu ya. Oke, lalu dapat laporan LPPO. Nah, oke, kita buat di Agustus 2024 kita tampilkan. Nah, ini dia. LPPO itu tuh maksudnya laporan keluar masuk barang ya, artinya gitu. Ada masuk berapa, ada keluar berapa, di tanggal berapa kan gitu. Jadi tracking barang lah istilahnya gitu. Nah, ini hanya laporan barang masuk, itu hanya khusus barang masuk saja dari tanggal berapa. Misalnya kita buat di tanggal 17 sekarang ya. Kita berarti tadi hanya ada satu transaksi. Nah, ya betul, cat kayu hanya ada transaksi masuk. Dan kita coba di laporan barang keluar, kita di tanggal 17, ini juga di 17 kita tampilkan. Ya, ember cat ada 2. Tadi saya coba sebelum saya bikin video tadi sudah saya coba 1, dan ini keluar juga transaksi barang keluarnya. Dan di sini kita bisa ekspor ataupun cetak dalam bentuk PDF. Nah, gitu ya. Jadi ini sangat cocok sekali untuk kebutuhan tugas akhir dan skripsi atau tugas-tugas kuliah dan lainnya gitu. Ataupun Anda untuk sekedar usaha Anda yang sangat minimal gitu ya. Usaha-usaha minimal itu bisa digunakan juga. Untuk kebutuhan customize bisa hubungi di deskripsi video. Untuk selanjutnya adalah bagian tadi ya, kepala gudang ya. Kita coba logout, terus kita masuk sebagai kepala gudang. Kita passwordnya juga kepala gudang gitu ya. Oke, nah kepala gudang hanya dapat melihat laporan-laporan saja tanpa mengetahui atau melakukan transaksi. Baik, ini sama ya teman-teman ya, caranya penggunanya seperti tadi. Oke, baik teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kebutuhan apa-apa bisa dihubungi di nomor telepon saya di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.